bisa bisa berjalan semua. Anak-anak tetap bisa kuliah, warung juga semakin hari semakin meningkat gitu kan. Jadi ada lebihnya sedikit-sedikit kita tabung. Jadi ada buat nutup yang kemarin, kerugian kemarin tuh alhamdulillah bisa ketutup. Akhirnya kita nyoba praktek-praktek di rumah gitu kan, nyoba, oh rasanya kayaknya udah pas ini gitu kan. Ternyata bisa diterima Pak di lidah masyarakat sini ya gitu kan, bebek madu itu gitu kan. Kalau bagi saya itu, saya nggak mau berputus asa. Bagaimanapun keadaannya, saya tidak mau berputus asa. Gitu. Karena kan kata Allah nggak boleh harus putus asa. Jadi kita tetap harus berjuang semaksimal kita mungkin. Saya kalau harus punya, saya harus bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Susi, sebagai owner Bebek Madu. Saya berada di Sultan Agung nomor 45 ya, Bebek Madu yang cabangnya kedua. Dan cabang yang pertama itu ada di Jalan Pagar Alam, tepatnya di depan kampus Umitra. Emang dari orang tua Pak sudah dulu pernah usaha rumah makan di Jakarta. Jadi saya sering bantu-bantu orang tua kayak gitu di Jakarta dulu waktu saya masih gadis. Setelah berkeluarga itu ya suka bikin-bikin makanan kayak lauk pauk, nanti kayak di share di grup ibu-ibu gitu. Dijual kayak di rumah ibu-ibu pada pesan gitu, pesan makan makanan. Dulunya asalnya orang tua mengundah usaha kuliner. Gitu. Terus jadi terinspirasi gitu Pak, kepengen apa, pengen buka usaha seperti itu juga gitu, nyoba gitu kan. Alhamdulillah sih Pak, ya memang awal-awalnya tuh ya namanya kita baru usaha awal tuh ya sepi, karena kan belum dikenal orang belum tahu, emang ya banyak suka dukanya. Untuk awal itu dagang di pasar pernah, buka toko baju gitu kan. Oh dulu sempat pernah, iya. butik atau toko baju? Iya, toko pakaian di pasar pernah gitu kan. Di pasar mana dulu? Dulu saya kan tinggal di Jakarta Pak, di Cibinong jualnya. Oh, dulu pasar di Cibinong. ya? Nah, terus pindah ke Lampung. Tahun 2015 pindah ke sini. Tapi buka Bebek Madu ini sekitar 3 tahun yang lalu. Bebeknya itu memang diberi madu Pak gitu. Olesannya itu ada campuran madunya gitu. Iya. Kita kan kalau suka jajan gitu Pak ya, kita rasanya kok enak ya ini. Jadi kita terinspirasi, apa saya buka kayak gini aja ya gitu. Cobalah gitu. Modalnya tuh sebetulnya pertama modal nekat sih Pak. Modal berani gitu ya. Yang penting kalau prinsip saya itu yang penting modal tuh nggak terlalu besar. Yang penting saya jalanin dulu gitu. Dan nanti kalau seandainya ini berkembang kan mungkin bisa saya yang cari yang lebih besar tempatnya atau bisa saya kembangkan lagi. Kayak awalnya ya saya cuma satu tempat itu juga nggak besar. Pintu ruko? Iya, satu pintu ruko itu gitu kan. Dulu sewanya lumayan? Ke 35 juta sewanya ya. Sewa tempatnya itu dengan modal seadanya aja ya. Yang penting tuh kalau kita usaha tuh yang penting niatnya tuh memang benar-benar harus dia berani spekulasinya gitu Pak. Berani nekat, berani spekulasi. Kalau terjadi nanti ya maaf ngomong, nauzubillah ya, misalkan terjadi sampai kita nanti nggak berhasil, ya kita harus sudah siap mental gitu kan. Kalau kita nggak siap, kita nggak berani melangkah, kita nggak akan bisa. Pokoknya segala resiko kita sudah siap gitu. Apapun nanti yang terjadi gitu. Yang penting kita tuh ikhtiar, berusaha sekuat tenaga. Karena waktu itu 4 orang. 4 orang? Iya, itu ya kadang ada dapat 500, 700, 800 kayak gitu kan. Masih
di bawah 1 juta omsetnya, tapi dia itu naik sedikit gitu prosesnya itu dari uang simpanan saya tuh Pak, yang untuk nombokinnya kan itu kan nggak, iya kan nggak nutup itu Pak. Kalau omset segitu tuh tidak nutup untuk bayar karyawan, hanya untuk cukup untuk paling besok itu untuk belanja lagi apa yang kurang kayak gitu, tapi untuk bayar karyawan itu belum bisa. Jadi selama itu saya masih nutupin terus dengan uang saya itu masih nombok lagi, tapi saya nggak menyerah. Saya yakin bahwa usaha saya nanti insya Allah akan bisa gitu. Yakin ikhtiar saya tuh Allah dengarkan doa-doa saya gitu. Saya yakin gitu Pak. Itu terutama dari keyakinan kita juga bisa berjalan semua. Anak-anak tetap bisa kuliah, warung juga semakin hari semakin meningkat gitu kan. Jadi ada lebihnya sedikit-sedikit kita tabung. Jadi ada buat nutup yang kemarin, kerugian kemarin tuh alhamdulillah bisa ketutup. Yang selama setengah tahun kita ngarimin kerugian itu bisa ketutup dengan yang usaha yang sekarang gitu. Yang kalau sayur tuh memang udah nggak bisa dipakai untuk besok lagi Pak, kayak nasi, sayur gitu kan, itu nggak bisa. Tapi kalau lauk pauk tuh kan kita simpennya di freezer. Kalau lauk pauk. Kalau ayam, bebek itu kan kita simpen di freezer, jadi tidak bermasalah. Apalagi kalau seandainya nggak bisa dijual tuh hanya kayak sayurnya sama nasinya aja. Kalau asalkan ada sisa kita bungkus bagi-bagi ke di jalan-jalan gitu, ke orang yang di jalan itu. Tapi kan persiapannya nggak banyak juga Pak masaknya. Iya, ya karena situasi masih sepi, kita kan nggak berani masak banyak gitu kan. Ukur lah ya. Iya. Jadi nanti paling sore kalau kurang masak lagi kayak gitu kan. Orang sukanya bebek bakar madu itu. Oh, bebek bakar madu. Kebanyakan iya. Alhamdulillah sih Pak, yang sudah pernah kesini itu kembali lagi gitu. Totalnya di cabang sana ada 6, cabang sini ada 5. Oh, berarti semua ada 11. Nah, dari 2 cabang itu manajemen keuangannya jadi satu atau sudah terpisah? Terpisah Pak. Oh, terpisah. Nah, jadi yang di sana itu anak saya tak suruh pegang. Manajemennya berbeda. Terus kalau sini saya sendiri yang pegang. Ingin juga nanti menambah menu-menu yang lain gitu. Kayak saya juga di rumah tuh juga suka bikin menu-menu yang nggak ada dijual di sini. Saya suka bikin, terus saya share di grup ibu-ibu lingkungan komplek gitu kan. Saya bikin apa, saya share, gitu. Alhamdulillah. Ya. Kalau kita lagi di rumah iseng-iseng bikin makanan gitu, atau ikan cakalang atau teri disambelin atau apa gitu yang bisa kita, ayo ibu-ibu saya bikin ini gitu. Alhamdulillah gitu kan, pada beli kayak gitu kan. Sudah ada Shopee, sudah ada Gojek gitu. Bebek Madu Lampung. Nah, klik Bebek Madu Lampung nanti. Usaha itu memang ibarat kita ini perang ya Pak ya. Perang tuh kan pas kalau nggak kalah dan menang. Sama dengan kita orang usaha dagang ini. Antara kita menang dan kalah. Gitu. Bisa terjadi kita berhasil, bisa terjadi kita. Nah itu kita harus siap menghadapinya. Kemungkinan pahit yang terjadi itu memang benar harus siap. Memang kalau memang tidak berhasil, berarti udah hilang semua uang saya. Dan itu kita harus sudah menghadapinya. Mental kita udah. Mental itu yang mesti siapin dulu mental. Benar itu Pak, itu emang luar biasa Pak kalau namanya kita berusaha itu. Makanya banyak orang yang gulung tikar tuh nggak tahan di awal ngerintisnya kebanyakan tuh. Iya, sport jantung bener kita, bener-bener diuji semua, diuji kesabarannya, diuji semuanya. Kita nih, ya Allah, bener-bener harus kuat ikhtiarnya. Kalau usaha itu untuk warga-warga Lampung ya,
Silahkan kalau kebetulan lewat atau silahkan mampir ke Bebek Madu. Ini ada yang di Jalan Sultan Agung 645 dan ada lagi yang di Jalan Pagar Alam, tepatnya di depan kampus Unmitra. Boleh ya untuk warga-warga Lampung mencoba Bebek Madu. Insya Allah nggak kecewa. Boleh kalau mau pesen, misalkan nggak mau ke warung, bisa pesan di GrabFood, ShopeeFood, GoFood, itu sudah ada semua. Alamatnya di Bebek Madu di Sultan Agung nomor 45, dan ada satu lagi cabang kita di Jalan Pagar Alam, tepatnya di seberang kampus Unmitra. Ya, kalau yang mau mampir boleh silahkan.